Halo sahabat Angler Sultan Strike, kembali lagi bersama saya Dimas Sultan Strike. Kali ini kita akan membuat untuk galatama ikan mas dan ikan patin. Jadi pembuatan cendil, di mana teman-teman dari Angler Sultan Strike banyak menanyakan caranya seperti apa. Sebenarnya sudah ada di buku panduan, tapi kita buatkan sekarang untuk videonya biar lebih simpel ketika sahabat Angler ngelihat langsung di video nanti di YouTube. Oke, kita mulai saja. Bahan yang dibutuhkan yaitu ada tepung sagu atau tepung tapioka, plastik, dan esen. Nanti tambahkan dengan air. Nah, untuk yang pertama, takaran yang standar ada di buku panduan. Itu ketika main sekitar 3 jam sampai 4 jam, kita membutuhkan sekitar 2 sagu, 2 sendok makan sagu. Main munjung ya. Nah, nanti esennya kita mau main hard apa mau main slow. Nah, nanti kalau main slow kita hanya di tetesan ada di 50 sampai 60. Itu ikan mas atau ikan patin sama. Nah, sama tetesannya 50 sampai 60 itu main slow. Nah, itu biasanya main slow itu ikannya lama untuk makan, tetapi sekalinya makan nanti akan biasanya ikan besar. Gitu ya. Nah, kalau nanti untuk main hard, kita memakai bantuan tutup botol. Jadi tutup botol yang esen kikiriri model kayak gini 30 mili. Nah, ini tutup botolnya. Jadi si esennya nanti takarannya 1,5 tutup botol ini. Itu main hard. Nah, itu untuk yang pecinta atau pesuka mancing neter bisa menggunakan yang main hard ini. Itu nggak bisa pakai tutup botol Sultan Strike-nya ya, takarannya? Sebenarnya bisa pakai Sultan Strike ini, tapi nanti akan cepat rusak si tutupnya, jadi sayang. Jadi tutupnya ini kan di dalamnya ada dratnya nih, dan ada tutup untuk si esennya ini. Kalau pakai yang tutup botol 30 mili ini nggak ada dratnya, jadi dia tidak kotor juga. Nanti kalau pakai yang tutup Sultan Strike akan cepat kotor nih sininya nih, bleber kemana-mana esennya, gitu. Nah kita yang pertama kita main slow dulu ya. Ini sama ya untuk ikan mas, ikan patin kita main slow. Jangan lupa pertama kita kocok dulu karena akan menyampurkan oil base dan water base-nya di esennya. Kita main 50 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Nah, ini udah ada esennya. Untuk takarannya nanti kita tambahkan air. Itu air biasanya di 2 ruas jari. Ini udah takaran nanti si cendilnya tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek. Dengan berapa sendok tepung tadi? 2 sendok sagu. 2 ruas jari. Ya. Oke. Kita satukan, aduk-aduk. Ini masih sedikit lagi. Jadi hampir kira-kira 2 ruas jari plus minus lah. Nanti gampang nih kalau kelembekan pun bisa diatur dengan nanti media peletnya. Nah, ini untuk yang main slow. Seperti ini warnanya. Kita lanjut dulu ke main hard ya. Biar nanti sekalian pas pengukusan pun sekalian. Dan kedua itu main hard, itu adanya di 1,5 tutup botol kikiriri. Kita pakai si media sagunya itu main munjung. Segini, 2 sendok. Ini kalau diperkirakan dalam satu tutup ini
ini ada sampai 120 atau 140 tetes. Tapi terlalu lama ya. Jadi mendingan kita langsung langsung dituangkan aja ke tutup botol ini. Ini sangat full. Langsung masukkan. Dan kita pakai setengah lagi. Dan ini pure cuma setengah. Setengah ada tutup botolnya. Kalau tetesan kira-kira 150-an. Ya, kalau tetesan sekitar 140 sampai 150 tetes. Mungkin akan pegel waktu menetesnya. Jadi simpelnya kita pakai tutup botol. Dan Essence Suran Strike ini kalau kena air itu aromanya justru semakin kuat ya. Ya, karena kita memakai Essence Premium untuk Sultan Strike dan biangnya semua memakai biang murni. Cirinya untuk Essence yang bagus itu ketika kena air dia akan lebih tajam. Makanya Sultan Strike punya cerita bisa mengalahkan atau bisa menetralkan Essence orang lain. Inilah kelebihan Sultan Strike. Warna pun berbeda ya ketika nanti kita main hard atau main slow. Bisa dilihat. Dan aromanya pun ketika main hard itu lebih tajam sekali. Kebetulan kita untuk yang dipakai sekarang itu yang siang itu aroma pineapple blenok. Di mana pineapple blenok ini sangat disukai oleh ikan mas ya. Nah, ini yang satu hard, yang satu slow. Tadi kan itu takaran untuk ikan mas. Kalau untuk ikan Ya. patin juga sama. Sama. Kalau seandainya mau main yang nyari babon. Oke, sama. Karena tipikalnya patin sama mas itu hampir mirip. Jadi ketika untuk galatama, untuk mas dan untuk patin sama. Nanti bedanya ada di media. Nanti untuk ikan mas itu biasanya main semua di dasar. Nah, ketika patin ada yang main di atas permukaan air. Nah, nanti kita jelaskan di perbedaannya di peletnya seperti apa. Oke, ini sudah jadi. Nah, jangan lupa nanti pun ketika pas mau dikukus, jangan lupa terus dikocok seperti ini. Karena biar nyampur atau biar terurai antara tepung tapiokanya atau tepung sagunya dengan esen dan air. Oke, kita lanjut, kita coba kukus. Halo, kita lanjut ke sistem pengrebusan. Jadi di sini ada triknya khusus juga untuk ketika kita akan merebus. Jadi diusahakan jangan sampai seperti ini. Nah, ini jangan langsung direbus, tapi kita tetap diratakan, tetap seperti ini kan. Nah, nanti begitu masuk ke air, jangan langsung diikat dan langsung direbus. Tapi setengah matang dulu seperti ini. Ini dalam kondisi air udah mendidih ya. Kita goyang-goyangkan. Kenapa? Fungsinya itu biar tetap merata antara esen, sagu dan si airnya. Nah, ini ketika sudah setengah matang jadi, baru kita boleh ikat dan taruh si cendil ini di pengukusan ini. Ini nanti kira-kira ngukusnya hampir 5-10 menit lah. Tapi nggak tahu dikira nanti ketika sudah mendidih atau sudah diikat, dicek aja ketika sudah jadi atau jadi cendil udah selesai. Nah, ini hampir setengah jadi nih, hampir setengah matang. Coba Bang Farid di sini. Nah, ini udah hampir setengah matang nih namanya. Sudah merata. Nih, sudah tidak cair lagi, hampir sudah menjadi cendil. Kita ikat. Awas jangan sampai ada udara di dalamnya. Kita ikat. Simpan. Kukus. Dah. Ini yang satu lagi. Jangan lupa kita aduk dulu atau diratakan dulu. Baru direbus.
Sama ya, kayak seperti yang tadi, itu di awal kita tetap di goyang-goyang sampai menjadi setengah matang cendil dulu, baru nanti kita ikat. Nah, ini sudah setengah matang jadi cendil. Jangan lupa nanti dibalik. Biasanya nanti matang separuh kalau nggak dibalik. Udah, kita ini rebus 5 sampai 10 menit, tapi nanti dicek lagi ketika sudah matang atau cendilnya sudah merata, sudah selesai. Oke. Oke. Ini kita lanjut keadaan cendil baru saya angkat nih. Ini baru diangkat dari rebusan, masih panas sekali. Nah, biar nanti nggak terlalu lembek, kita langsung rendam di air dingin. Ini menjadi perubahan dari suhu panas langsung ke suhu dingin, jadi kaget. Nah, ini akan mengikat si cendilnya. Nah, ini sudah jadi. Ini yang satu yang hot, yang satu yang slow. Lihat bedanya. Walaupun sama satu esen, pakai yang siang, tapi ketika tetesannya berbeda, warnanya pun akan berbeda. Tergantung nanti sahabat Sultan Strike mau pakai yang mana, atau mau main apa, mau main ether atau mau main babon. Silahkan. Tapi yang ini pun bisa jadi ketika emang di suatu kolam itu sudah terbiasa esennya galak, ini pun pasti makan babon. Nanti kebetulan saya pakai medianya media siang, esennya esen siang ya. Nah, nanti ada sedikit perbedaan di yang memakai esen malam. Itu takarannya, ini yang siang ketika yang main slow itu 50 sampai 60. Nah, ketika yang malam itu di 60 sampai 70 yang slow. Nah, untuk yang main yang hotnya itu ketika yang malam ada di 2 tutup botol si esen kekiriri ini, atau di antara 200 tetes. Tapi capek ya, kalau ditetesin capek. Saya yakin capek deh. Untuk patin sama. Sesinya sama, untuk pembuatan cendil sama, patin sama emas kita samakan. Nah, nanti dibedakannya tadi saya bilang, ya untuk yang malam pun sama, untuk yang patin malam ini itu sama, untuk main slow adanya di 60 sampai 70 dan untuk main hardnya ada di 2 tutup botol kikiriri. Oke, kita lanjut dengan cara pembuatan benar-benar cendilnya. Nah, itu kita menggunakan pelet. Ini pelet racing atau dikenal pelet wakwaw. Nah, ini sangat bagus juga nih buat pelet boman. Nah, ini rumah harganya cukup lumayan. Jadi kita bikin halusan dulu, halusan peletnya berfungsi buat nanti harusnya ini ada ayakan nih. Pakainya pakai ayakan ya. Ada nggak ayakan? Harusnya pakai ayakan, jadi biar lebih memisahkan antara yang halus dan yang kasarnya. Tapi oke lah, kebetulan ini di kantor kita jadi nggak ada ayakannya, jadi kita langsung pisahkan secara manual. Nah, seperti ini. Ini ayakan halusnya yang nanti buat menyatukan atau agar nanti tidak lengket di tangan ketika ditaruhkan ke kail. Untuk peletnya seberapa banyak dari media segitu? Jadi itu tergantung kita memancing. Kalau untuk ini kan peletnya pelet boman. Nah,
Kalau ini untuk saringan atau pelet halus buat si cendilnya. Kalau ini di diukur dengan berapa banyak nanti si cendil yang akan dipakai. Dan pelet boman, kalau Galatama sebisa mungkin pelet boman sebanyak mungkin. Kalau saya biasa main di sini, itu main 4 jam, biasanya menghabiskan 3 pelet boman ini. Kenapa? Karena Galatama itu sistemnya ikan lama. Dan ikan lama itu ketika kita banyak membuang atau melempar boman atau melempar umpan, maka ikan akan cepat datang ke lapak kita. Jadi sistemnya awal kita harus banyak mengebom di lapak kita. Nah, caranya seperti ini, kita buatkan seperti ini dan dimasukkan ke pelet yang halus. Nah, biasanya sih kalau orang-orang Galatama ini tidak melakukan ini karena sudah dilakukan oleh caddy-nya. Tapi untuk pengetahuan rekan-rekan atau sahabat angler Sultan Strike ya tidak apa-apa lah. Saya bagikan semuanya. Karena saya dulu biasa main sendiri, jadi sudah tahu juga caranya seperti apa untuk memasukkan ke kail atau memasakkan ke kail. Nah, jadinya seperti ini. Si umpan ini agak lembek atau si cendil ini agak lembek, tapi dia tidak mudah lepas. Ini lembek nih, lembek sekali. Nah, tapi karena dicampur dengan si pelet wako atau pelet racing ini, dia akan bagus. Peletnya harus menggunakan itu ya? Peletnya bebas. Kalau pelet boman ini bisa ada pelet wako, pelet cinta, kalau ada pelet racing, atau pelet yang boman-boman yang biasa jual di pasaran, pelet bom 27 atau apa bebas. Nah, tapi yang paling bagus yang pernah saya pakai itu pelet wako atau pelet racing. Itu paling bagus deh. Karena bahannya ada bahan cinta dan sama ada roti-rotinya gitu. Mungkin itu penjelasan untuk pada pembuatan untuk ikan mas dan patin yang media cendil. Nanti selanjutnya akan saya buatkan dengan opsi yang kedua jika ikannya tidak makan dengan cendil. Oke, sekian. Salam Sultan Strike.